Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Niki miturut kacamata syariat iya. Yang diucap afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah yang dimaksud zikir itu secara thariqah, zikir siri itu? Ya, miturut teman-teman di thariqah. Bagaimana kacamata hakikat? Sebab yang dimaksud zikir itu adalah ingat. Ingat itu sadar, tinggal kita menjawab sadari akal apa sadari hati. Kalau sadari hati berarti iman, menyadari bahwasanya semuanya itu Allah. Berarti tempatnya di zikir sirul asrar. Biar ini balan, keseimbangan antara hukum jobo kali jero, silahkan berzikir jahri, silahkan berzikir siri, tapi sertakan sirul asrar. Itu maksudnya. Gus, aku giringan, nggak kebanyakan giringan langsung asrar mawon. Monggo, nek kuwi siap dilokno wong tahlilane meneng. Jari koncone, iki kok melok maca zikir ya oleh berkat. Gitu. Dikira turu sampean. Padahal sirul asrar sampean melampah, dan inilah kekasih Allah yang bisa mengangkat semuanya. Nggih, Pak. Makanya mengapa kita itu kalau ngundangi tahlilan dengan 1 hari 7 hari sampai khol, kita mengundang banyak, kita tidak tahu barangkali salah satu itu waline Allah. Lu estu, Pak. Kita kan tidak tahu. Waline Allah itu diletakkan Allah bisa menjadi petani, pedagang. Bahkan mohon maaf, pejabat, bahkan Pak Dokter, bahkan segala macam aspek apapun di situ Allah berhak meletakkan waline Allah. Makanya kita nggak boleh suudzon dulu. Dia diem, jangan dikatakan dia ngantuk. Justru zikirnya itu kesir pangaran. Justru dia zikirnya sampai ke fana'u dzikri, Pak. Kita tidak tahu. Dan inilah yang bisa menjamin ahli kubur yang kita doakan pada Allah, ghafarallahu lakum, ghafarallahu lahum min dzunubihim. Itu pasti. Guys. Solo, apa yang dimaksud solo? Solo adalah proses perjalannya si salib menuju dan bertemu Allah. Inilah perjalanan fitrah sampean. Ada yang mengatakan kholwat, ada yang mengatakan uzlah. Intinya apa sih solo itu? Fungsi dan intinya hanya 2, Pak. Yakfur bitawuti wa yu'mim billah. Iki solo tujuan full niki. Ninggalno perkara sakliyane Allah, termasuk ku hamba yang zikir. Paham ya? Kalau ini sudah selesai, kedua, wa yu'min billah, kau akan bertemu Allah. Bahasane yu'min iku iman. Iman yang maksudnya adalah bi ihsan. Iman sing bener, iman yang sudah makrifat pada Allah. Itulah yang disebut ihsan. Makanya kanjeng Nabi bahasa sindirani, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau bisa melihat Allah.
Kalau tidak seperti itu, seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Kalau itu nanti selalu menancap muraqabah dalam hati jenengan, Pak, mboten sempat jenengan maksiat, mboten sempat. Satu misal, di depan saya ada polisi, Pak. Terus samping saya ada mobil yang mau saya curi. Jadi enggak jadi dibedil dan digait. Coba kalau tidak ada polisi, enggak ada orang, terjadi, Pak. Kalau hatimu sudah merasa selalu dilihat Allah, bahkan melihat Allah, nggak mungkin hatimu maksiat, nggak mungkin. Niki maksudnya maksiati kol alti loh, Pak ya, nggak mungkin, Pak, maksiat hati, benar mungkin. Nah, untuk bisa sampai dalam zona di situ, kembali lagi, kenalilah zikir. Itu yang dimaksud zikir adalah hatimu sadar dan menyadari dengan iman itu tidak ada selain Allah yang wujud, yang apapun, yang berkalam apapun. Harus duduknya hati jenengan temriku. Jadi itulah yang dimaksud Solo, proses perjalanan si salik untuk menuju dan bertemu Allah. Boleh kalau buka rahasia? Boleh nggih? Tapi jangan tersinggung loh ya. Itu los. Atas dasar pengalaman diri saya sendiri, Pak, mboten jenengan. Ketika saya sudah memegang zikir jahri dan siri, mesti, nah wis, tak ngomong no mesti, berjalan di tempat di makom mukasyafah, Pak. Apa makom mukasyafah? Makom kebuka ego IP makhluk. Di dalam makom itu ada alam malakut, jabarut, lahut. Siapa malakut? Para malaikat. Jadi orang yang sudah dibukakan Allah di dalam alam kasyaf, alam mukasyafah itu, Pak. Jadi beliau tahu keliwar-keliwir malah malaikat. Lho nggih, keliwar-keliwir malaikat. Jadi si A kapan itu meninggal kok yo ngarepe omah wis dienteni malah ana denguk-denguk malaikat. Israel tahu dia. Tahu, Pak. Ini kita belum membahas musyahadah dong ya. Belum, makom makrifat dereng. Disebabkan apa kita itu dimasukkan Allah di makom mukasyafah? Kuat dzikir sir sampean kali jahr. Kan ada petunjuknya, Pak. Jari la ilaha illallah pas ilallah hujam. Ingati. Jadi kudu angen-angen seperti lafaz, membayangkan lafaz menghujamkan Allah. Ini pendidikan sing kula trimo. Jadi la ilaha il berbentuk segitiga. Hati kepala harusnya. Pinten hitungan. Saake-ake. Mangkane ndas sama ngeluh. Loh niki kula seneng jenengan. Apalagi didorong share. Lu wis kanca-kanca sing biasa lenggah share, tapi katakanlah belum mengenal niki lho ya. Belum mengenal iki. Sampak nyun sewu, Pak. Cagak iku melok dzikir krungu kuping niki. Semuanya berzikir, rambut berzikir. Iku ya gak sak wulan rong wulan, tahunan oleh istiqomah iku. Muncullah satu karomah, muncullah satu hikmah. Akhirnya Allah buka niki. Please malakut. Kedua jabarut. Para begebluk niki, Pak. Ngerti begebluk? Tahu begebluk?
jin, iblis, dan lain sebagainya. Jadi sampean kepingin ketemu eprit gampang. Ya. Misalkan sampean kepingin sugih ini ya gampang, Pak. Ketiga, lahut. Di situ alam para kekasih-kekasih Allah, anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin. Semuanya berkumpul di situ. Tidak di alam barzah, boten. Nek alam barzah itu golongan roh yang ketika saat di dunia menolak terhadap ajaran untuk menuju dan bertemu Allah. Itu barzah. Makanya mengapa di dalam Al-Quran dikatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam barzah itu adalah, barzah itu dinding yang tebal untuk membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Ini enggak akan dibuka oleh Allah jikalau tidak datangnya ila yaumi yub'atsun, hari kebangkitan. Hari kebangkitan akan terjadi setelah hari kiamat. Lho ngene ora cetha sampean. Kiamat iku apa sih? Hakikate ya ngentekno donya ning jero jagat atimu. Iku kiamat, baru bangkit rohmu, asale mati menjadi hidup, asale buta menjadi melek. Ini nek durung jelas ya mburek. Aduh aku gregeten aku. Oh nggih. Jadi mohon maaf, ini miturut pengalaman diri saya sendiri. Ini saya akan diletakkan di sini, Pak. Makanya konco-konco sing dzikir sirta lewat hofi mlebu nanggone latifah, tolong barangkali dilebokno Allah ning ngone alam lahut ketemu Kanjeng Nabi, sampeyan takon. Aku pesen takono. Mengapa sih saya kok bilang seperti ini? Bukan berarti saya ragu loh, Pak. Enggak. Itu untuk memantapkan bahwasanya dinul haq itu wajib. Wajib kalau sampai no, dan wajib setiap individu mestinya sampai ke sini. Pertimbangan sok cek emboten getun bur. Ini sudah kami sampaikan, terus tetap wa aktsaruhum la yu'minun. Ya udah, nggak ada masalah. Makanya tanya Rasulullah, betul nggak beliau juga menyampaikan tentang ini? Sehingga saya berani bertaruh kalau beliau menjawab la, tidak, saat itu juga tak tutup aku gak adik ngaji gak taek enak toh pun. Maka di sini saya akan dimasukkan Allah sebagai predikat kasat suwari, Pak. Padahal di sini ada dua. Ada kasaf syuwari, ada kasaf maknawi. Sing kasaf syuwari, saya ini yang ketika saat belum mengenal sirul asror, sehingga nggak mungkin ketika saya ketemu malaikat saya beriman Allah, gak iso, Pak. Tetap malaikat, berarti dalam hatiku masih ada iman selain Allah yang belum kami ahadiyahkan. Padahal di dalam malaikat ada hidupnya Allah, betul? Pasti, Pak. Cuman saya tidak bisa nerombol teng mriku mboten saged karena belum mengenal niki sirul asrar. Akhirnya sayalah yang dikatakan dalam surah Ibrahim ayat 3, Pak. Ada 3 ciri-ciri orang model saya. Pertama, saya jelas sibuk urusan ma'isyatu dunia, walaupun jadi di sini ini makhluk ini karomah kayak golek duit gampang, Pak.
tamu teko, le, kamu diwingi mari ngene ya. Wedi, Pak. Jenengan takok, bagaimana prospek garap aku? Ketinggal pun, Pak. Apik terusno. Gak apik wis lareno. Jadi orang yang mengatakan orang ini tahu sebelum terjadi. Sampai ngadepi wong kaya ngene wedi mboten? Wedi, Pak. Umumi. Padahal ini bukan salah satu ciri kekasih Allah, bukan waliullah, bukan. Paham ya? Jadi kalau klarifikasi, kalau tegasno. Quran ini jawab mana yang disebut kekasih Allah? La khaufun alaihim walahum Ati isok gak khawatir, gak isok takut dengan apapun. Kalau apapun selain Allah sudah tidak ada. Paham? Terus apabila jenengan iki sudah membawa sirul asrar, maka ketika saat dimasukkan Allah maqam mukasyafah disebut maknawi. Apa maknawi? Maknawi adalah pintu daripada musyahadah. Saklik is musyahadah, sehingga jenengan ketika ketemu malaikat hati sampai langsung klik Allahnya. Iblis klik Allahnya. Jin klik Allahnya. Para kekasih Allah klik Allahnya. Itulah Pak yang dimaksud api elek kafe songko Gusti. Iku kalau sudah duduk situ. Tapi iku mau gak akan berlaku bagi kita yang belum duduk di situ. Elek ya teko awake dhewe nafsu, apik teko Gusti Allah. Makanya imane sampean kali kula si aman tu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir dan seterusnya. Makanya oleh karena itu Muhammad sampaikanlah ini supaya melengkapi iman sing kaya kene cek dadi ihsan. Itu loh asline. Cara orang itu ketika suluk mlebu alam maqam mukasyafah biar bisa musyahadah makam ketunggalan, itulah alam kelanggengan. Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Siswandi dari Balung. Siswandi dari Balung. Langsung saja pertanyaan saya. Kedudukan zikir dan doa, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedudukan zikir dan doa? Tinggal melihat saya dari kacamata mana. Kalau saya lihat dari kacamata basyariah, tidak sama dengan kacamata basiroh. Apa sih doa itu? Apa sih zikir itu? Secara bahasa kacamata sifat basyariah syariah Pak ya, zikir adalah sudah dijelaskan dengan jelas, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wis, iki umum. Doa adalah meminta. Doa adalah meminta. Padahal nek diterjemahno asine as-sholatu ay ad-du'a, memohon. Berarti masih ada dua. Ada yang minta, ada yang diminta. Zikirnya juga begitu. Ada yang berzikir, ada yang dizikirkan. Nah, itu sifat basariah. Dari hukum syariat sudah benar. Terus bagaimana dari sifat basiroh atau dari hukum hakikat? Apa sih zikir itu?
Zikir adalah sadari ati sampean lewat iman meyakini segalanya adalah Allah. Tidak diucap Pak, tapi dirasa atau diimani. Jenengan aktivitas apapun, mengapa harus berzikir? Sholat, wa aqimus sholata li dzikri. Mengapa sholat itu? Supaya Anda ingat pada Allah, gak ingat pada lainnya. Itulah kedudukan zikir. Hatimu harus ngakukan, menyadari apapun yang terjadi pada diri kita, aktivitas semata-mata itu adalah af'alullah. Doa, kalau kita tarik dari sisi hakikat, doa adalah makrifat Pak. Makrifat Allah. Ud'uni astajib lakum. Jalu osiro nang aku. Jalu osiro nang derajat mboten. Artinya sebelum sampean iku metui derajat atau metui hajat, kudu metui Allah dhisik. Menemui Allah terlebih dahulu. Ud'uni jalu osiro kabeh ni ingsun. Apabila kau betul-betul minta padaku, maka astajib, tak wenehki. Lah iya nak buri. Berarti sebelum kita berdoa, sebelum kita mendapatkan apa yang kita minta, kita harus ketemu sing memiliki. Sampeyan ning gres sampeyan wonten pelemi mateng-mateng ya. Tangga sampeyan iku tolat-tolek gak ono sampeyan karo. Wis, gak izin sik, gak metuki sampeyan dulu. Murah diambil. Didol. Jenengan piye? Ayo. Marah. Laporan. Tapi coba jenengan iki mang cak di ini ya, sinten Pak Suwandi, Pak Siswandi, bojo kula nyidam pelem jenengan nyuwun nggih. Jangankan nyuwun sewu Pak, jangankan beli, nyuwun kondo diwenehi. Apa yang terjadi dalam hati sampean? Radiyatan mardiyah. Sampai dikatakan ya ayat Tuhan nafsul mut, wahai jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki. Loh, balik osik nang Allah. Disebut jiwa yang damai itu adalah jiwa yang kembali, yang bisa kembali pada Allah. Radiyatan mardiyah Pak. Posisine wis gak ono haram belas. Saya minta iku ya lenggono, jenengan maringi ikhlas. Aku yakin sampean enggak akan marah. Enggak akan marah. Merga sampean diwong kula wongno, ngoten iki. Dadi kula totok sampean. Pak Siswandi kasih film. Kula rentowo sirong jam Pak. Terus jenengan moro buka lawang. Loh, wonten apa? Tak utarakno ngeten iki. Oke, monggo. Mesti sama dengan itu. Sama dengan begitu. Kita berdoa pada Allah ada etikanya, Pak. Ada akhlak ilahiyahnya yang harus kita kedepankan. Akhlak ilahiyah itu bisa muncul dalam hati seseorang manakala zikir ini sudah menggelora. Baru akhirnya sakit medui Allah dhisik. Nikilah yang dimaksud in aroda syai'an ayyaku lalahu kun wonten mriki. Dadi irodah tadi wis dadi irodahe Allah. Jelas nggih?
Jadi doa harus makrifat dulu. Berarti ketika berdoa ati sampean ojo arep-arep makhluke yang berupa yang akan dikasihkan. Ketika berdoa Anda harus duduk di tajalli. Itulah yang biasanya dilakukan oleh para kekasih Allah. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena itu urusan hati datang Allah. Lesane sih Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Kaya-kaya njaluk dunya apik, ndak jono dunyane apik. Tapi jerone boten teng dunya. Itu para kekasih Allah seperti itu. Paham ya?